مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Muslim Brotherhood atau Ikhwanul Muslimin adalah organisasi keagamaan politik yang didirikan pada tahun 1928 di Ismailia, Mesir oleh Hasan al-Banna. Berorientasi pada Islam, ia menganjurkan kembalinya Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup modern yang sehat. Memiliki slogan Islam adalah solusinya dan memiliki ideologi yang mencakup pan-Islamisme, konservatisme agama, dan anti-imperialisme. Memiliki dua tujuan utama di mana mengembalikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan memperbaiki moralitas masyarakat melalui pendidikan dan dakwah. Hasan al-Banna sebagai salah satu tokoh dari Muslim Brotherhood mengemukakan bahwasannya hakikat manusia adalah mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sayyid Qutb juga merupakan salah satu tokoh dari Muslim Brotherhood. Setelah ia menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat lalu pulang ke Mesir antara tahun 1951 hingga 1965, Qutb mulai terjun ke kancah percaturan politik praktis yang ditandai dengan bergabungnya ke dalam gerakan yang disebut Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Setelah mengetahui kalau Hasan al-Banna dimusuhi dan dibunuh, maka Qutb semakin kagum kepada al-Banna sembari bertekad, "Saya putuskan untuk memikul amanat sesudahnya dan melanjutkan perjuangan dengan cara seperti yang ditempuhnya sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala." Yang pertama ada visi penerapan syariah, di mana Muslim Brotherhood percaya bahwa syariah harus menjadi dasar bagi sistem hukum dan kehidupan sosial. Mereka berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedua ada reformasi sosial. Organisasi ini memiliki visi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan dan pelayanan sosial. Mereka ingin meningkatkan moralitas masyarakat dan memberantas kemiskinan serta ketidakadilan sosial. Yang ketiga, persatuan umat Islam. Muslim Brotherhood berkomitmen untuk memperkuat persatuan di antara umat Islam di seluruh dunia. Mereka percaya bahwa solidaritas dan kerjasama antara negara Muslim adalah kunci untuk mengatasi tantangan global. Gerakan Ikhwanul Muslimin atau yang kita kenal sebagai Muslim Brotherhood memiliki ciri khas yang signifikan sebagai organisasi masyarakat dalam konteks politik Islam, terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang kita ketahui adalah MENA. Ada beberapa ciri khas dalam dunia politik untuk gerakan Ikhwanul Muslimin itu sendiri. Yang pertama, perpaduan agama dan politik. Ikhwanul Muslimin menekankan bahwa agama dan politik adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mereka percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dalam Islam pemerintah merupakan hal yang esensial untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pendekatan sosial dan ekonomi. Gerakan ini dikenal sebagai pendekatan sosial yang komprehensif, termasuk pendidikan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial. Mereka aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat seperti pendidikan sekolah, rumah sakit, dan program-program yang lainnya. Ketiga, partisipasi dalam proses demokrasi. Ikhwanul Muslimin berpartisipasi dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan politik. Mereka mengikuti berbagai pemilihan umum di Mesir dan berhasil meraih kursi di parlemen serta posisi kepresidenan. Yang terakhir, keempat, ada jaringan internasional. Ikhwanul Muslimin memiliki jaringan yang luas, tidak hanya di Mesir tetapi juga di negara-negara lain di MENA dan Eropa. Jaringan ini memungkinkan mereka untuk berbagi strategi dan pengalaman serta mendapatkan dukungan dari komunitas Muslim global lainnya. Pertama, mari kita bahas mengenai basis pendukung. Nah, basis pendukung ini merupakan landasan kekuatan dalam sebuah organisasi di berbagai kelompok. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama adalah kelompok profesional dan intelektual urban. Kelompok ini terdiri dari individu-individu yang memiliki latar belakang pendidikan dan profesional yang kuat, seringkali menjadi pemikir dan penggerak perubahan. Yang kedua adalah mahasiswa dan kalangan akademisi. Mahasiswa dan akademisi juga berperan penting. Mereka membawa inovasi dan ide-ide segar yang dapat memajukan visi organisasi. Yang ketiga adalah
pengusaha kelas menengah. Mereka adalah tulang punggung ekonomi yang turut mendukung kegiatan organisasi. Yang terakhir adalah pedagang dan pemilik toko lokal yang memiliki kontribusi vital dalam menciptakan jaringan dukungan di komunitas. Selanjutnya kita beralih pada sistem kaderisasi yang merupakan proses penting untuk menghasilkan seorang calon pemimpin yang berkualitas. Sistem kaderisasi terdiri dari beberapa tahap jenjang. Yang pertama, ada muhib atau simpatisan. Nah, di sini individu mulai menunjukkan ketertarikan dan dukungan terhadap visi organisasi. Selanjutnya mereka menjadi muayyid, di mana dukungan mereka lebih aktif. Yang ketiga adalah muntasib. Pada tahap ini mereka menjadi anggota aktif yang terlibat dalam kegiatan organisasi. Berikutnya adalah muntasim. Muntasim adalah anggota yang berkomitmen penuh dan berkontribusi pada arah kebijakan organisasi. Nah, dan di puncaknya ada nakib. Nakib adalah seorang pemimpin yang mengarahkan serta memastikan bahwa visi organisasi dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya pembahasan mengenai sumber pendanaan yang berkelanjutan. Yang pertama, iuran anggota dan donasi rutin. Sumber pendanaan utama berasal dari iuran anggota dan donasi rutin yang diberikan dengan tulus untuk mendukung kegiatan. Nomor 2, bisnis dan perusahaan yang dikelola organisasi. Organisasi juga mengelola bisnis dan perusahaan yang menghasilkan pendapatan tambahan. Yang ketiga, jaringan organisasi amal. Selain itu, jaringan dengan organisasi amal lainnya membantu untuk memperluas sumber daya keuangan yang tersedia. Nah, yang keempat adalah investasi di berbagai sektor ekonomi. Organisasi melakukan investasi di berbagai sektor ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Peran ekonomi, sosial, dan politik Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood mendirikan bank dan lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, di mana memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari sistem perbankan konvensional. Muslim Brotherhood juga mempromosikan konsep ekonomi Islam dan zakat sebagai sistem redistribusi kekayaan dan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Pada peran sosial, Muslim Brotherhood aktif dalam menyediakan layanan sosial termasuk mendirikan rumah sakit, klinik, dan sekolah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mereka melaksanakan program-program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung sehingga berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan moralitas masyarakat. Selanjutnya pada peran budaya, Muslim Brotherhood menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam dan membangun kesadaran di kalangan umat. Mereka mengadakan seminar, ceramah, dan program pendidikan untuk mendidik masyarakat. Organisasi ini berkomitmen untuk memperkuat persatuan di antara umat Islam di seluruh dunia, di mana mereka percaya bahwa solidaritas dan kerjasama antar negara Muslim adalah kunci untuk mengatasi tantangan global. Dan terakhir, pada peran politik, Muslim Brotherhood memiliki keterlibatan dalam politik, yaitu setelah Arab Spring, Muslim Brotherhood terlibat dalam politik dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan melalui jalur demokrasi. Mereka berpartisipasi dalam pemilihan umum dan mengimplementasikan agenda Islam dalam pemerintahan. Muslim Brotherhood juga memiliki keterlibatan dalam advokasi kebijakan publik yang berfokus pada isu-isu sosial ekonomi seperti pengentasan kemiskinan dan korupsi. The group started as a place for youth to learn about their religion and culture. By the 1930s, adults also joined the group and it became more of a fraternal organization. But at the time, no one knew much about the Muslim Brotherhood outside of Egypt, and it found few followers among the Egyptian elite. In 1948, it called on its members to resist Israeli aggression against the Palestinians, and in the 50s and 60s, it supported the Algerian war against the French. Splinter groups formed in other countries, including in Jordan, Bahrain, Kuwait, Libya, and Morocco. In the 1980s, the Syrian branch was brutally suppressed in what became known as the Hama massacre. And during the First Intifada, the group gave birth to Hamas in Palestine. By 1990, the Muslim Brotherhood diverged with Riyadh on the First Gulf War in Iraq and later the Second Gulf War of 2003. The Brotherhood openly criticized U.S. military presence in the kingdom. Authorities crushed the campaign of dissent. Saudi Arabia and the UAE bankrolled the 2013 coup against the first democratically elected president and Muslim Brotherhood leader, Mohammed Morsi, in Egypt. A Saudi-led bloc of the UAE, Bahrain, and Egypt made the group a featured component of the 2017 Gulf crisis with Qatar, calling on Doha to designate the Muslim Brotherhood a terrorist organization. Saudi has even pushed the U.S. to call the group a terrorist organization. But former Secretary of State Rex Tillerson said in 2017 that doing so would complicate U.S. diplomacy, saying there are 5 million members across the Middle East, including many holding government positions.